Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, desakan dari masyarakat untuk Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angketnya menyelidiki kecurangan di Pilpres 2024 ini tidak bisa dielakkan lagi teman-teman ya. Banyak permintaan desakan juga dari masyarakat ya terkait dengan hal ini. Dan kabar baiknya dari fraksi ataupun dari koalisi pendukung 01 dan 03 ini sama-sama menyetujui tentang adanya hak angket. Terbaru ini perwakilan dari PDI dan saya suka dengan orang ini, Bapak Adian ya, menyatakan siap. Dan ini videonya, teman-teman harus tonton ini. Ayo, di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana Pak? Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang Pak? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang tanggapan dari P3 ini Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi secara teknis itu Bang. Terpenuhi. Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Ini kalau objeknya Ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objek mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya
ya Bang? Nah, Karena kita mau KPU Bawaslu membongkar bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Selain juga pernyataan dari perwakilan PDI ini, kemarin Nasdem, partai-partai besar dari Koalisi Perubahan sudah melakukan pertemuan dan sepertinya mengarah menyetujui hak angket ini akan digunakan teman-teman ya. Ini videonya kemarin Bapak Surya Paloh sudah menemui Anies Baswedan, juga PKS serta PKB ya, merupakan partai-partai kuat di DPR ya. Jadi jika nanti partai-partai ini bergabung, maka hak angket ini benar-benar akan terrealisasi teman-teman ya. Kemarin para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak Surya, itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin. Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 Partai Koalisi Perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Pak. Gak ada jarak kali. Pak, dia walaupun memang dalam mesti menunggu pasti itu. Kalau enggak kenapa untuk apa ditunggu itu? Nah, meskipun demikian, Golkar juga berani teman-teman ya. Karena hak angket itu dianggap ancaman maupun hanya gertakan saja. Namun Golkar akan selalu siap jika hak angket tersebut benar-benar disetujui atau dilakukan oleh DPR. Angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita lihat, jika Koalisi Perubahan dengan artinya 01, partai pengusung 01 dan 03 ini bergabung, maka hak angket akan benar-benar terjadi teman-teman. Dan ini tidak bisa dihindari ya. Karena kalau kita lihat di koalisi pendukung 02 itu masih kurang dari 50% ya suara di DPR, sedangkan koalisi 01 dan 03 jika bergabung itu melebihi 50%, mendekati 55%, dan itu memenuhi syarat untuk melaksanakan hak angket tersebut teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa kita jelaskan di video ini. Semoga apapun yang terjadi nanti, baik hak angket jika benar-benar digunakan untuk menyelidiki kecurangan serta keikutsertaan atau cawi-cawi politik
yang dilakukan oleh pemerintah semoga bisa diatasi ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.